dan apa-apa, dan biasanya itu tidak disukai oleh kalangan orang tua karena tidak mempunyai masa depan, kira-kira seperti itu. Nah, di sekarang ya, kali ini di tayangan video saya kali ini saya ingin membahas kenapa sih nanti di film-film saya itu sebagai sutradara, penulis naskah, atau juga sebagai produser adalah saya sendiri. Jawabannya adalah karena teman-teman di daerah saya ini, di Kota Medan, untuk untuk kegiatan-kegiatan perfilman itu masih sangat minim. Nah, kenapa kemudian saya yang awalnya adalah aktor, kemudian juga menjadi ke penulis naskah, dan kemudian menjadi sutradara dan produser dan sebagainya. Jadi begini teman-teman semua, saya pribadi adalah memang sejak dulu mempunyai bakat seni, ya, jiwa seni. Jiwa seni saya itu meronta-ronta di dalam diri saya sejak saya masih kecil. Namun pada saat saya masih kecil dulu, kegiatan seni itu, apalagi di daerah saya, di daerah yang bukan kota besar seperti Jakarta, itu dianggap itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak memberikan apa-apa, dan biasanya itu tidak disukai oleh kalangan orang tua karena tidak mempunyai masa depan, kira-kira seperti itu. Nah, di sekarang, di zaman yang begitu sudah sangat sangat modern, sistem digitalisasi yang sudah semakin sangat maju, sehingga siapapun bisa menjadi aktor sendiri, bisa menjadi mempunyai film sendiri dengan menggunakan konten YouTube. Maka beranjak dari situ, maka begitu banyak orang sekarang berlomba-lomba mencoba merealisasikan apa yang menjadi bakat, hobi, dan cita-citanya. Nah, seperti saya ini, memang dulu bakat saya adalah seni, baik itu seni apa saja, melukis juga, dan saat ini saya menyukai hobi peran, nyanyi dan peran. Dan saat ini saya sedang membuat sebuah film bersama teman-teman, dan saya di situ nanti selain sebagai pemain, saya juga menjadi saya juga menjadi kameramen, sutradara, dan juga sebagai impro seperti itu, ya. Nah, kenapa bisa jadi saya menjadi seperti itu? Jika saya jelaskan sedikit, teman-teman, berhubung di kota saya ini masih sangat sedikit dan minim kegiatan-kegiatan orang yang membuat perfilman, tidak seperti di daerah Jawa atau Jakarta sana. Oleh karena itu, kami sebagai aktor, jika hanya menunggu kapan ada open casting atau rekrutmen untuk talent-talent main film, itu rasanya sangat dan cukup lama. Ada tapi masih sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, berdasar dari sana dan juga melihat orang-orang yang di daerah Jawa sana, seperti kemarin film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap, itu kan penulisnya sendiri dari pemainnya. Nah, berarti tidak tertutup, saya berpikir tidak tertutup kemungkinan siapa saja menjadi seorang penulis. Yang penting ketika kita menulis sebuah naskah atau skenario, kemudian kita coba realisasikan. Nah, disinilah momen itu saya ambil. Saya memang mempunyai imajinasi bagaimana menulis lagu, membuat sebuah video klip, dan itu sudah saya realisasikan. Dan saat ini film. Memang saya sudah bermain dalam beberapa film, mungkin 3 atau 4 atau 5 film. Meskipun ada yang tayang di YouTube dan ada yang rencananya akan tayang di bioskop. Namun hingga saat ini masih belum tayang. Dan berangkat dari sana, kami menunggu mana film-film selanjutnya ada mengikuti casting. Tapi itu sangat jarang, ya. Oleh karena itu, kenapa terpikir sama saya, kenapa tidak membuat film sendiri dari diri sendiri, buat film sendiri di YouTube, kemudian kita mengembangkan bakat kita di sana. Dan dari situ saya mencoba-coba menulis
menulis naskah. Nah, kemudian naskah saya mau dilempar kemana? Kan susah untuk diterima orang karena kita bukan penulis yang handal, yang terkenal, yang sudah mempunyai rekam jejak. Oleh karena itu saya mulai dari film saya sendiri di YouTube. Saat ini judulnya Preman Medan. Nah, nanti film itu akan tayang di channel YouTube. Kemudian berangkat dari sana saya mencoba-coba membuat film itu bersama rekan-rekan dan saya mempunyai tim juga. Oleh karena itu nanti teman-teman jangan terkejut kalau ngelihat tiba-tiba saya ada main film, kemudian main juga, tapi sebagai penulis skenario saya juga. Kira-kira seperti itu. Itu jawabannya teman-teman, dan tetap berkarya tanpa ada batasan di zaman sekarang digitalisasi dan sistem dan teknologi yang begitu canggih. Inilah kesempatan kita untuk terus menggali dan menyalurkan bakat kita. Itu saja dari saya. Semangat, salam hormat dari saya dari Medan, Horas. Salam seni.